Rahmat, biasa dipanggil Kia. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi tentang mental health. Nah, sebelum aku bahas secara rinci nih apa itu mental health, kalian tahu nggak pada tanggal 10 Oktober kemarin itu hari kesehatan mental? Pada tahu nggak? Nggak. Nah, kalian nih pasti pada kena mental kan semuanya. Nah, aku jelasin ya apa itu mental health secara rinci. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendasi emosi pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Beberapa jenis kesehatan mental dan berikut ini adalah 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi. Yang pertama adalah stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan memicunya depresi. Stres bukan saja mempengaruhi psikologis penderitanya, tetapi juga berdampak pada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Contoh dampak stres terhadap perilaku seseorang adalah yang pertama, menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, tidak mau makan atau makan secara berlebihan. Marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikannya. Menjadi perokok atau merokok secara berlebihan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada tiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadinya penyendiri. Meski penyebab gangguan kecemasan belum dapat diketahui secara pasti, beberapa faktor diduga dapat memicu munculnya kondisi tersebut. Di antaranya adalah trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan luar ataupun keluarga. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan pada biasanya yang berlangsung beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi ini bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fisik, mengubah cara berpikir, serta mengubah cara berperilaku penderitanya. Tidak jarang penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Nah, di sini ada yang mau sharing nggak tentang pengalaman pribadinya yang pernah kena mental atau kena apa gitu? Ada yang mau sharing nggak? Aku Kak. Nah, kamu mau duduk apa mau berdiri? Mau berdiri aja. Ya boleh. Ya. Oke, di sini aku bakal berbagi tentang anxiety disorder. Nah, Anxiety disorder sendiri kan artinya gangguan kecemasan kan. Kenapa aku milih tema ini? Karena kita kalangan remaja itu banyak mikirin hal-hal yang kayak nggak perlu dipikirin gitu. Bener banget Kak, bener banget. Kayak hal-hal kecil tuh jadi luar biasa dampaknya ke kita. Ya, aku kasih contoh nih satu nih Kak. Misalkan aku lagi cerita nih sama teman aku. Nah, feedback dia tuh nggak ada. Kayak aku ngerasa dia tuh nggak tertarik sama cerita aku. Jadi kamu bingung nggak mau cerita? Nah bener, jadi aku ngerasa apa aku punya salah sama teman aku atau ceritanya nggak menarik gitu. Jadi misalkan kita selesai main nih, sampai ke rumah malah kepikiran lagi apa ada yang salah gitu, atau dia nggak mau dengerin kita, nah, jadi kayak overthinking gitu ya. Nah bener sampai kayak kebawa tidur kan, jadi
nggak nyaman, padahal itu kan sebenarnya biasa aja kan. Nah, belum tentu juga teman kamu juga ngerasain seperti itu nah ya. benar. Terus aku searching juga di Google, ternyata itu termasuk gangguan mental, padahal biasa aja gitu. Nah, cara kamu mencegah dari situasi tersebut gimana nih? Nah itu yang belum bisa aku handle sendiri, jadi aku nggak tahu nih gimana cara mencegah dari apa. Overthinking yang berlebihan Iya gitu. benar, dari toxic thinking yang aku alamin. Jadi mungkin kakak bisa bantu sama masalah aku. Pertanyaan Putri ini mencakup banget nih sama materi terakhir aku. Sebelum aku jawab pertanyaan Putri, ada yang mau sharing dulu nggak pengalaman pribadinya? Bentar kak, Iya, apa? aku nggak disuruh duduk. Oh iya kan, kalau sampai kelupaan lah Putri, silakan duduk dulu. makasih. Nah, kepada Rosa nih yang mau sharing pengalaman pribadinya, boleh sharing banget nih. Berdiri nih kak. Boleh berdiri silakan. Boleh kak, aku mau cerita nih kak, atau mau curhat nih sama kakak. Bisa dia ada solusi apa atau gimana gitu kan. Jadi kan aku orangnya suka mendem nih kak. Kadang aku tuh sering kesel nih liat teman, karena teman tuh nggak ngertiin kan gimana perasaan kita. Tapi ya gimana lah kan, ya kitanya aja yang harus ngerti gitu kan. Iya benar banget tuh. Jadi aku tuh kadang kalau udah kesal sama teman tuh aku nggak bilang, aku diam aja. Kadang aku bisa tertawa di balik itu. Kadang ada nyampe rumah nih kak, semua yang aku rasain kadang di luar tuh, maka kadang aku tuh kayak pas di rumah itu baru aku kayak sedih atau mikirin gimana. masalah yang tadi gitu ya, ya, gitu bener kak. banget. Jadi kadang lampiasinnya ke orang-orang yang ada di rumah lah gitu. Ya jadi berarti kamu tipe kayak mendem dulu terus kamu lampiasin ke orang sekitar. Terkadang kalau ada yang ganggu aku gitu. Oh iya paham. Menurut kakak ada solusi nggak di balik masalah aku yang tadi tuh? Nah, berarti kamu minta solusi nih dari aku. Nah, Iya. boleh banget nih. Udah, pertanyaan udah cukup? Udah kak, kasih ya kak. Ya, sama-sama. Boleh duduk nih kak. Boleh banget. Nah, dari sharingnya Rosa dan Putri tersebut, saran dari aku untuk mencegah gangguan kesehatan mental adalah yang pertama, belajar menerima suatu masalah yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang kedua, selalu berpikir positif dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ada hikmahnya. Yang ketiga, meminta saran dari orang terpercaya kalian untuk mengatasi masalah yang sedang dialami. Yang keempat, belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi permasalahan tersebut. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik, meditasi atau teknik relaksasi gunanya untuk meredakan ketegangan emosi dan menjernihkan pikiran kalian. Kebanyakan orang berpikir pergi ke psikolog hanya untuk orang yang punya masalah kejiwaan atau mental. Tak jarang ketika disarankan konsultasi ke psikolog, beberapa orang akan marah dan tersinggung karena dianggap gila. Bahkan ada orang yang takut dianggap lemah dan tidak punya iman. Semua hal tersebut tidak benar. Nyatanya, pergi konsultasi atau terapi ke psikolog punya manfaat besar untuk kehidupan. Konsultasi ke psikolog dapat membantu Anda menjalani hidup agar tenang dari masalah yang mengganggu pikiran kalian. Namun, Anda sering tak menyadari kondisi yang tepat untuk berkonsultasi ke psikolog. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental yang bermasalah, bisa ditandai ketika mengalami stres atau cemas yang berlebihan. Ketika gejala fisik yang dialami tidak diobatin ke dokter, kondisi kesehatan Anda pasti bisa makin memburuk, bahkan fatal akibatnya. Begitupun dengan kesehatan mental. Keinginan menyakiti diri sendiri atau bahkan pikiran untuk bunuh diri pun bisa terlintas. Untuk mencegah hal tersebut, konsultasi atau terapi ke psikolog. Konsultasi atau terapi juga merupakan alternatif yang bisa dilakukan saat kondisi pikiran dan perasaan yang sedang kurang baik. Maka itu, Anda butuh solusi objektif dari psikolog guna menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi. Nah, mungkin dari yang aku jelasin barusan nih, mungkin bisa memecahkan permasalahan dari kalian nih. Nah, aku tanya dulu nih ke Putri, misalnya kalau besok kamu ngalami mental health yang kayak yang kamu ceritain tadi, kamu bisa nggak nge-handle diri kamu sendiri itu dari solusi yang aku kasih barusan? Nah, insya Allah bisa kak. Nah, kalau Rosa gimana nih? Insya Allah harus juga bisa. Nah, mungkin sekian dulu nih materi yang aku jelasin barusan. Mungkin bisa ngasih solusi terbaik nih menurut kalian semua. Sekian dari aku, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.